Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinergi MIM tanggal 1-7 Desember tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat 11 yang berkata, Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, tulisan dalam Mazmur pasal 72 ayat 1-11 ini merupakan suatu himne kepada keadilan yang keluar dari tangan raja atau penguasa. Ini adalah nyanyian pengagungan kepada raja yang berlaku adil, serta disertai dengan beberapa anjuran hikmat tentang tatanan keadilan yang ideal. Jika kita menempatkan tulisan ini pada masanya, maka Mazmur ini dimaksudkan untuk mengajak para pemimpin Israel untuk menegakkan keadilan dengan meminjam tradisi Salomo atau pengalaman di masa Salomo. Ada pola yang baik di masa lampau yang diharapkan menjadi pedoman atau contoh mengenai bagaimana seorang pemimpin harus membangun tatanan keadilan itu. Memang teologi keadilan sosial mendapat ruang yang khusus dalam sastra hikmat, terutama karya-karya dalam masa hancurnya monarki, pembuangan, dan pasca pembuangan Babel. Pentingnya keadilan sosial dalam tulisan hikmat atau himpunan tulisan-tulisan karena keadilan sosial itu diharapkan menjadi semacam norma yang keluar dari lembaga kepemimpinan atau dari tangan dan mulut raja. Ini sangat terkait dengan fungsi negara dan penguasa yang diharapkan menjadi bentuk ideal dari pemerintahan Tuhan di dunia. Tema ini menarik sebab dalam zaman monarki, raja atau kaisar dipahami sebagai wakil Tuhan di dunia. Bangsa-bangsa lain kemudian malah mengembangkan kultus raja dan memposisikan raja atau kaisar bagaikan Tuhan itu sendiri. Dalam Mazmur pasal 70 ayat 1-11, harapan itu menjadi semacam puisi pujian kepada raja. Frasa pembuka himne ini berbunyi, Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Frasa ini merupakan suatu bentuk permohonan yang menempatkan Daud dan Salomo sebagai tipe ideal raja yang dikehendaki Tuhan. Ungkapan, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja, merupakan bentuk paralelisme langsung di mana raja dialamatkan dengan hukum secara ideal dan putra raja dialamatkan dengan keadilan sebagai instrumen dari hukum itu. Tujuan pemazmur adalah menegaskan bahwa hukum yang bersumber dari raja tetap menjadi bagian dari praktek yang sama yang dilakukan oleh putranya.
Jika itu ditempatkan dalam hierarki dinasti Daud, maka bisalah dimengerti bahwa jika Daud melakukan keadilan oleh hukum yang bersumber dari Tuhan, maka Salomo pun demikian. Karena itu, ungkapan hukummu dan keadilanmu adalah cara pemazmur memberi sumber legitimasi pada hukum dan keadilan yang dipraktikkan dua raja itu. Saudara-saudaraku yang Kristus kasihi, memang begitulah pola legalisasi kekuasaan di zaman Israel menurut Alkitab. Legalisasi diberikan kepada Tuhan, dan karena itu setiap raja yang bertindak sesuai hukum Tuhan adalah raja yang baik. Kita akan mendapatkan kesan itu melekat pada Daud dan Salomo dalam seluruh tulisan Mazmur sampai pada 1 dan 2 Tawarik. Kembali kepada teks kita. Terbersit dalam himne ini suatu harapan akan terbitnya tatanan keadilan sosial baru di dalam suatu negara. Praktek pemberlakuan hukum dan keadilan dari raja harus mewarnai seluruh proses penegakan hukum dan keadilan di suatu masyarakat. Hukum menjadi standar dan norma dari seluruh proses penegakan keadilan, terutama karena itu bisa membela hak orang-orang kecil dan tertindas. Ini adalah jiwa sosial hukum dalam teks bacaan kita ini. Ayat 2 menegaskan maksud dari ayat 1 tadi. Artinya, rakyat mengharapkan keadilan yang datang dari tangan raja melalui akta penegakan hukum kepada orang-orang yang tertindas. Proses pengadilan yang dilakukan langsung oleh raja diharapkan mampu mengangkat kembali harkat umat yang tertindas. Negara memang diharapkan menjadi pilar penyangga keadilan yang merata bagi semua rakyat. Raja diberi peran dan fungsi yang positif agar keadilan sosial itu bisa memulihkan hak-hak sipil umat atau warga. Memberi peran kepada raja sama artinya mengharapkan intervensi kekuasaan ke dalam upaya pemulihan hak sipil dan penegakan keadilan sosial. Kita akan bertanya, mengapa pemazmur memberi peran itu kepada raja? Karena raja dan negara benar-benar diberi kekuasaan dan mandat untuk menegakkan hukum dan keadilan itu. Ini adalah fungsi yang telah menjadi bagian dari hakikat raja atau negara terhadap warga atau umatnya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, lalu seberapa pentingkah praktek hukum dan keadilan itu harus dipraktikkan raja negara? Pemazmur menunjukkan pentingnya itu pada ayat 3 sampai ayat 11. Ada beberapa faktor yang perlu kita petakan secara lebih cermat agar kita bisa memahami posisi pemerintah atau negara dalam kaitan dengan pemberlakuan hukum dan keadilan ini. Ayat 3 sampai ayat 4 adalah gambaran figuratif bahwa praktek hukum dan keadilan yang keluar dari tangan raja akan membawa ketentraman dan keadilan di seluruh penjuru bumi. Simbol gunung dan bukit-bukit dalam ayat 3 dilabeli sebagai atribut yakni sejahtera dan kebenaran yang berarti seluruh muka bumi akan dipenuhi dengan kesejahteraan dan keadilan atas praktek hukum yang lurus dari tangan raja. Ini adalah gambaran bahwa tatanan keadilan sosial tadi akan terbangun kembali dan tidak ada sejengkal wilayah pun yang tidak tersentuh oleh keadilan sosial itu. Karena itu ayat 4 menegaskan bahwa manusia yang ada di seluruh wilayah bumi, terutama mereka yang tertindas akan bisa menikmati keadilan dan kebenaran sebagai buah dari praktek hukum dari tangan raja. Ini adalah hal-hal yang mendasar dan terkait dengan hak-hak dasar hidup manusia atau masyarakat. Semua orang bisa menikmati hak dasar hidup mereka, asalkan raja dan negara benar-benar menjadi sumber penegakan hukum dan keadilan itu. Dalam ayat 5,
Ini merupakan implikasi dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan raja adalah sanksi kepada para pemeras. Ini adalah hal yang perlu demi tegaknya tatanan keadilan. Para pemeras dalam ayat ini adalah mereka yang menjadi biang dari semua penderitaan masyarakat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka berasal dari kalangan istana, orang-orang kaya, dan juga para tuan tanah. Merekalah kelompok pada sosial yang mapan. Ini suatu kecenderungan objektivasi terhadap orang-orang miskin, sebab sebutan kaum pemeras berarti bahwa mereka telah menjadikan orang-orang miskin sebagai budak yang tidak diupahi secara wajar. Malah orang miskin itu terus ditindas dan dililit dengan utang yang semakin bertambah. Tidak ada ruang untuk orang miskin menebus dirinya, sebab semakin mereka berusaha, mereka semakin ditekan dengan berbagai bentuk ketentuan yang tidak adil dan berat sebelah. Karena itu, harapan itu hanya ada pada raja atau negara. Artinya, perlu intervensi negara untuk membangun tatanan hukum yang adil agar tidak terjadi proyek eksploitasi, objektivasi, dan ketidakadilan sosial lainnya. Saudara-saudaraku yang kekasihi, selebihnya ayat 5-11 adalah semacam doa untuk raja yang mempraktikkan hukum dan keadilan itu. Berbagai macam berkat dalam bentuk umur panjang, kehormatan, kekuasaan yang luas, kejayaan akan menjadi milik raja yang adil. Tetapi ayat 7 malah menunjukkan bahwa keadilan akan menjadi ciri yang tipikal dari negara yang dipimpin raja yang adil itu selama-lamanya. Ini adalah kondisi ideal yang diharapkan terwujud di Israel atau dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, ayat 5-11 ini ditulis dengan menggunakan tipe hukum bersyarat sebagai salah satu bentuk penulisan hukum dalam Perjanjian Lama. Artinya, jika raja melakukan apa yang ada pada ayat 1-4, maka raja dan negara itu akan mengalami hal-hal seperti yang digambarkan dalam ayat 5 sampai ayat 11 itu. Jadi kondisi dalam ayat 5-11 adalah implikasi langsung dari tindakan raja sesuai dengan ayat 1 sampai ayat 4 tadi. Pola penulisan hukum seperti ini dimaksudkan untuk mengajak umat melakukan tindakan-tindakan positif dalam hidup mereka, sebab Tuhan menjadi sumber berkat yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang melakukan keadilan dan akan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran. Model hukum retributif seperti itu cukup dominan dalam materi hukum Perjanjian Lama, termasuk pada Mazmur ini. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, sebenarnya praktek hukum dan keadilan dari negara dan para pemimpin adalah dambaan kita. Dalam masyarakat monarki, sumber legitimasinya ada pada Tuhan. Karena itu, setiap hukum yang diterapkan dinilai bersumber atau berasal atau diturunkan oleh Tuhan melalui para raja, imam, nabi, dan hakim-hakim. Sebaliknya, kita berada dalam suatu negara demokrasi. Kita tidak perlu mempertentangkan tinggi rendahnya sumber hukum dalam negara monarki dengan demokrasi seperti di Indonesia ini. Sebab dalam negara demokrasi, Indonesia memahami bahwa setiap produk hukum kita bersumber lurus dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sama sekali tidak berarti bahwa hukum dalam negara demokrasi jauh lebih rendah dari hukum dalam negara monarki. Baik dalam negara monarki maupun demokrasi, hal yang paling penting terkait dengan hukum adalah budaya penegakan hukum. Ini yang menjadi masalah klasik setiap bangsa pada setiap zaman, termasuk Israel dalam masa monarki mereka. Belum lagi daya terjang hukum yang sangat cepat kepada para pelaku pencurian dan perjudian di pasar-pasar
ketimbang kepada para koruptor di kantor-kantor pemerintahan. Hukum begitu proaktif terhadap perkelahian antar tetangga, tetapi sangat kompromi dengan aktor intelektual di balik kerusuhan sosial yang melanda setiap bagian wilayah di Indonesia. Belum lagi hukum yang ditafsir seenak maunya para penegak hukum membuat budaya hukum kita menjadi sedemikian rapuhnya. Dalam semuanya itu, negara pun terkadang cukup kompromi dengan berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan orang-orang penting dan berkuasa lainnya. Padahal kita berharap agar negara menjadi sumber yang darinya datang hukum dan keadilan. Disinilah kita perlu memberi perhatian mengenai bagaimana supaya elemen-elemen negara itu berfungsi memberi rasa adil kepada semua rakyat. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di masa raya Minggu Advent pertama ini, mari kita merenungkan firman Tuhan saat ini yang berisikan nubuatan mengenai kejayaan dan keberlangsungan kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan oleh masa pemerintahan Salomo. Di dalam Mazmur ini, Daud memaparkan kepada Salomo gambaran yang ideal tentang hubungan antara pemerintah, Tuhan dan rakyatnya. Melalui Mazmur ini, Daud mengajarkan kepada rakyatnya untuk mendoakan Salomo agar menggunakan kuasa yang diterimanya dari Tuhan bukan demi keuntungannya sendiri, namun sebaliknya bagi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sejalan dengan perkembangan sejarah Israel yang berkali-kali jatuh ke dalam tangan raja-raja dan penguasa asing yang lalim, maka Mazmur ini di kemudian hari digunakan sebagai doa pengharapan akan kedatangan Mesias sebagai Raja Israel yang sejati. Sifat-sifat mesianik Mazmur inilah nampak pada karakteristik raja yang digambarkannya, yaitu ia memegang pemerintahan di bumi selama dunia belum lenyap, dan namanya tetap untuk selama-lamanya. Kata-kata puisi seperti ini dirasakan sangat berlebihan bagi bangsa Israel jikalau ditujukan bagi seorang raja yang adalah manusia biasa. Para penulis Perjanjian Baru mengaplikasikan konsep tentang Mesias ini kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nama Allah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan terus dirayakan dan disebut-sebut dalam mewujudkan tiap pengharapan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di masa raya Minggu Advent pertama ini agar kedatangan Yesus akan membawa harapan baru. Selamat bersukacita dan mempengaruhi orang lain untuk terus berpengharapan memasuki pengharapan baru di Minggu Advent pertama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.